Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, doa terbaik pokoknya buat teman-teman semua yang dalam kondisi sakit, ya kurang enak badan dan mungkin saat ini sedang loyo, lemah syahwat dan sebagainya. Semoga kalian segera diberi kesehatan teman-teman, dan tentunya saya doakan supaya kalian diberi kesuksesan semua tanpa terkecuali, anak cucu saudara semuanya diberi kesuksesan buat kalian, amin. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi ya, harus selalu ada buat menemani hari-hari Anda teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Siapa tahu dengan adanya secangkir kopi bisa memberikan kalian suatu inspirasi untuk tetap bertahan atau hengkang gitu ya. Oke, kalau kita pantau bersama untuk keadaan cryptocurrency kali ini teman-teman, Bitcoin cenderung mengalami penurunan 0,20% ya. Dari harga tadi pagi masih dalam kondisi kali ini kalau kita bandingkan dengan harga pagi tadi teman-teman, lebih tinggi pagi tadi ya. Jadi ini ada penurunan lagi. Oke. Jadi di tengah kondisi keadaan cryptocurrency yang seperti ini teman-teman ya, ada beberapa yang sudah mulai ada recover tipis-tipis termasuk untuk SRP. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas SRP yang dimana ini sebenarnya positif moment atau kabar bagus ya, dimana kalau kita lihat dulu harganya. Nah, kalau kita lihat presentasi harganya teman-teman, SRP ini mengalami kenaikan 0,95% per video ini dibuat di kepala 70 ya teman-teman. Ini dalam time frame harian. Oke, ini dalam time frame harian. Untuk beberapa hari terakhir ini teman-teman, SRP ini sedang sideways ya, karena pergerakannya impulsifnya di area-area ini aja gitu ya. Belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Tapi yang perlu kita ketahui sebenarnya kalau untuk SRP ini teman-teman masih ada potensi dia buat ngejebol lebih tinggi lagi, apalagi dengan beberapa informasi yang sebenarnya cukup menarik teman-teman ya, yang sebenarnya cukup menarik. Mari kita bahas satu persatu teman-teman ya. Nah, informasi yang pertama datang dari U2DAI teman-teman, kemitraan baru Ripple untuk membantu meningkatkan pembayaran secara global, harga SRP untuk menargetkan ATH baru. Oke ya. Jadi kemitraan yang terjalin antara Ripple ya baru-baru ini ya, ini untuk meningkatkan presentasi pembayaran lintas batas atau secara global teman-teman, yang dimana harga SRP juga mengincar atau menargetkan ATH barunya ya. Semoga saja sih SRP bisa menyentuh ATH barunya dalam waktu masa-masa buluran nanti ya. Kita harus bersabar juga teman-teman, kita tunggu buluran datang gitu ya. Dan di sini Shiba melampaui, ini udah kita bahas kemarin. Oke, kita bahas fokusnya terhadap SRP ya. Nah, jadi di sini U2DAI menyajikan semua berita utama selama akhir pekan dalam intisari berita terbarunya. Oke. Nah, jadi di sini kemitraan baru Ripple untuk memantau, membantu ya meningkatkan pembayaran secara global, buku putih diterbitkan. Nah, jadi harga SRP untuk menargetkan tertinggi baru sepanjang masanya. Oke. Jadi kemitraan baru yang diadopsi oleh Ripple teman-teman untuk membantu meningkatkan pembayaran secara global, di mana pada hari Sabtu 29 Juli Ripple, raksasa fintech yang memposting tentang kemitraan baru-baru ini dengan Faster Payment Council menggoda buku putih yang dibuat secara komparatif, di mana mereka menjelaskan bagaimana kripto dapat mengubah cara uang bergerak secara global. Perusahaan melakukan survei di mana lebih dari 300 pemimpin industri pembayaran mengambil bagiannya. Wow ya, 300 pemimpin industri pembayaran teman-teman ya, mereka mengambil jatahnya atau bagiannya, dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka tidak puas dengan real lama untuk pembayaran lintas batas. Hasilnya juga menunjukkan bahwa 97% responden berpendapatan bahwa blockchain dan kripto akan dapat mengubah industri pembayaran secara signifikan selama 3 tahun ke depan. Wow, mantap ya. Nah, kali ini SRP teman-teman untuk menargetkan tingkat ATH-nya atau harga tertinggi sepanjang masanya. Menurut postingan baru-baru ini oleh analis teknis Cokit, XRP mungkin sedang menuju level tertinggi baru sepanjang masa. Untuk membuktikan pernyataan ini, dia menyoroti dua pola bullish yang dibentuk oleh token yang
rafilasi dengan ripple double bottom dan ascending triangle ya, seperti yang kita bahas di Bryce tadi pagi teman-teman tentang ascending triangle. Dia ada potensi buat bullish gitu ya. Nah, dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, di akhir postingannya CoinSeek menulis kompresif menargetkan pada ekspansi, menyiratkan bahwa rentang perdagangan yang dibatasi pada akhirnya akan menghasilkan penembusan harga saat penulisan XRP di perdagangan pada area 0,70 turun 2,12%. Oke, kita kembali lagi ke sini pembahasan pembayaran lintas batas teman-teman ya, yang dimana saat ini ya sudah ada 5 bank collab ya. 5 bank ini bukan 5 bank ecek-ecek loh, 5 bank ini 5 bank besar collab ya. Dan di sini menurut survei teman-teman 300 pemimpin industri ini menyoroti 97% mereka mengaku bahwasanya berpendapat blockchain ini dan kripto akan dapat mengubah industri pembayaran jauh lebih efisien lagi ya, jauh lebih efisien lagi. Dan beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah ya, perbankan atau apa yang kita bahas itu yang ada di Korea atau Jepang ya, itu sudah mulai mengadopsi XRP untuk pembayaran lintas batas. Oke, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya XRP ini teman-teman, mau nggak mau ya, enak nggak enak, cepet atau lambat ini akan menguasai sektor perbankan ya. Kalian tahu sektor perbankan kalau sudah dikuasai ya kan, sekali buy ya, sekali melakukan pembelian pihak bank ini bukan hanya 100-200 koin XRP teman-teman, melainkan bisa jutaan bahkan miliaran XRP. Inilah yang akan membawa presentasi harga XRP jauh lebih tinggi lagi ya, bisa naik lebih tinggi lagi dan bisa membuat kita itu semakin merasa tenang gitu. Karena apa? Diadopsi oleh banyak bank, kita ngehold untuk jangka panjang pun tenang gitu teman-teman ya. Cuman yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kalian ketahui juga teman-teman ya, XRP ini masih ada sekitar 45 miliar koin XRP yang masih di lock, yang masih dikunci ya. Dalam artian setiap bulannya teman-teman itu tim XRP atau tim Ripple inilah ya, dia akan merilis sebesar 1 miliar koin XRP yang akan ditambahkan ke circulating supply ya. Jadi selama ini juga teman-teman ya, kita perlu memahami juga, oh ternyata nanti kalau ketika harganya koreksi, harganya turun ya, memang karena kondisi perilisan kembali mungkin bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian paham lah ya berapa aset yang masih di lock oleh Ripple ini teman-teman ya. Nah, dan satu lagi teman-teman yang perlu kalian ketahui yang sempat kita bahas kemarin ya, bahwasanya SEC ini enggan gitu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan perihal banding ya. Jadi di sini banyak orang juga yang mengatakan, sebenarnya kita ulas kembali nggak apa-apa ya. Banyak yang mengatakan bahwasanya kemungkinan besar ini XRP ini XRP ya, SEC ini nggak akan melakukan banding. Ini malah akan menjadi sesuatu hal yang cukup positif ya buat berkelanjutannya daripada XRP teman-teman. Dan perlu kita ketahui ya, bahwasanya kemenangan XRP ini teman-teman, jika SEC ini ingin melakukan banding itu enggak dalam waktu dekat, mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan baru banding ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, semoga saja sih sesuai apa yang disampaikan oleh artikel ini, semoga target daripada ATH baru untuk XRP bisa benar-benar tercapai. Amin. Salam cuan.